CEO ini sembunyikan identitasnya untuk jadi seorang pengirim. Tanpa diduga, hari pertama ia jadi pengirim, dia menemukan bahwa tunangannya sedang bersama pria kaya lain yang di hotel. Tapi tiba-tiba, dia ditampar oleh tunangannya. "Sayang, aku memberitahumu kabar baik." "Apa yang kau panggilku?" "Istri." "Panggil apa?" "Henrao, kita sudah menikah." "Panggil apa?" "Olu." Itu sulit untuk dipahami. "Apa yang kau lakukan di pagi hari?" "Keluar dari sini." "Henrao, aku ingin memberitahumu kabar baik." Saat ini, si kaya mulai menghinanya. "Siapa nama kamu?" "Dia adalah sayangku." "Diam." Si wanita bilang orang yang berdiri di sebelahnya adalah CEO Wasing Group. Dia dengan sengaja mengejeknya. Katanya jumlah uang yang dia hasilkan dalam hidup ini mungkin tidak cukup baginya untuk menghabiskan waktu sehari. Mendengar ini, dia sangat marah. Di rumah, dia harus bekerja susah payah dan menanggung segalanya. Mereka telah bersama selama 3 tahun. Tapi tidak menyangka mereka berdua ada di sini melakukan sesuatu seperti ini. Apakah ada hati nurani? Tanpa diduga, si wanita terus memarahinya. Bahwa dia benar-benar si miskin. Pria Wuang di sebelahnya juga menghinanya. Yang paling takut pria adalah nggak memiliki ambisi. "Kalau gitu, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau menggonggong seperti anjing dan memanggil 2 kata tuan muda. Ketika aku puas, aku akan biarkanmu ke perusahaanku untuk bekerja." "Bagaimana perasaanmu ketika bekerja sebagai pembersih toilet?" "Keluarlah." "Kau tak mendengar Feng Xiao dengan jelas." "Berlutut." "Han Jiao, kalian jangan berlebihan." "Dai Chen, kau ingin kuhormatimu kan?" "Baik, apalagi kau pernah bertemu denganku. Mari kita segera bercerai." "Itu benar, setelah perayaan ulang tahun nenekku berakhir. Aku dan kamu akan langsung lakukan proses perceraian. Kemudian kau keluar dari rumah. Jenis sampah sepertimu membuat mataku gatal untuk lihat." "Baik. Maaf, nanti jangan menyesal." Tetapi dia tidak tahu bahwa yang sampah yang dia katakan sebenarnya adalah pewaris grup Kindo. Dia pergi bekerja sebagai pengirim hanya untuk menyelesaikan ujian ayahnya. Cintanya sudah berakhir. Jadi ayahnya segera mengutus seseorang membawa barang-barang yang miliknya. Sebagai pewaris Kindo Group, King Wu. "Selamat datang pemilik." "Selamat Tuan Muda." "Tuan Muda, bisnis Tuan kini bertambah kuat. Saya membeli sejumlah besar saham perusahaan Wasing. Jadi Anda dipromosikan menjadi presiden. Hadiah ini sebagai selamat kepadanya karena telah menyelesaikan rapat suksesi. Ayahnya akan langsung menyerahkan semua properti padanya dan mempublikasikan identitasnya. Setelah kembali, dia bersiap mewarisi propertinya dan memberikan kejutan kepada tunangannya. Dia belum memberitahu identitas aslinya kepadanya. Pada saat ini, King Wu juga melihat dengan jelas hati tunangannya yang kejam, jadi dia setuju untuk bercerai. Kemudian dia memperingatkannya untuk tidak menyesali keputusannya. "Menyesali? Biarkan aku beritahumu. Yang paling aku sesali hidupku adalah menikahi sampah sepertimu. Sekarang keluar dari sini." Menghadapi penghinaan seperti itu, dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Setelah meninggalkan hotel dia menelepon sekretarisnya. Seperti yang dikatakan. Katanya sebelum pesta ulang tahun nenek, ia akan mengungkapkan identitasnya. Dia harus membalaskan dendamnya, cerai. Di sini, wanita jahat ini menuduh King Wu. "Nenek, dia bersama wanita lain selama beberapa bulan terakhir.
Aku panggil ia pulang tapi ia enggak. Lalu ingin menceraikanku. Anak ini, aku tidak tahan. Bajingan, cepat panggil dia pulang. Aku harus mematahkan kakinya. Tentu saja, begitu tiba, dia langsung ditampar oleh ayah mertuanya. Dia bereaksi tepat waktu, tetapi wanita itu ke sampingnya dan mulai menghina. Biarkan aku beritahumu, King Wu. Sekarang kau dan keluargaku tidak memiliki hubungan sama sekali. Apa, kau masih ingin memukulku kan? Bajingan. Kami telah menahanmu selama 3 tahun terakhir. Tapi kau melakukan kesalahan pada cucuku. Maaf untuk keluargamu. 3 tahun ini, aku makan sisa-sisa dari nasi anjing. Sebagai imbalan padanya karena menyelamatkan hidupku. Setiap hari aku harus bekerja sampai larut malam. Demi uang, sekarang kau bilang aku bersalah dengan keluargamu. Coba bilangnya sekali lagi. Si sampah, hatimu memang diambil anjing. Membiarkanmu tinggal di rumah ini sebagai anjing sudah merupakan nasib baikmu. Kau bahkan tidak berterima kasih dan bersikap sombong gitu. Itu benar, berbicara tentang rasa terima kasih. Hari ini aku ingin bercerai dengan pria sampah ini. Kecelakaan 3 tahun lalu, apakah kau tahu siapa penyelamatmu? Yang menyelamatkanmu dalam kecelakaan 3 tahun lalu adalah gadis jelek itu. Apa yang kau katakan? Tahukah kau bahwa tahun itu gadis jelek ini? Untuk menyelamatkanmu, ia ditinggalkan bekas luka di wajahnya. Lalu dia mulai menghina penyelamat nyawanya. Si pelacur itu buat garis cintaku terputus. Apa? Kamu sedih? Memang 2 hal jelek bersebelahan. Sungguh, pasangan lahir untuk satu sama lain. Si jelek. Ada yang sedih untuk kamu pasti bahagia, kan? Di sini dia berjalan ke sisinya selangkah demi selangkah. Melihat bekas luka di wajahnya, dia merasa sangat menyesal. Dia tidak menyangka gadis itu akan dihina oleh keluarganya. Dia sangat marah. 3 tahun terakhir, kalian semua berbohong kepadaku. Bagaimana jika menipumu? Anjing. Sekarang penampilanmu membuat seluruh keluarga kami berbau anjing. Sekarang kami semua berpakaian bagus. Dan kemudian akan menandatangani kontrak dengan perusahaan Kindle. Kalian pantas mendapatkannya. Apakah anjing sepertimu pantas? Mengingat dengan baik. Aku terlalu takut. Jika kamu punya keberanian, lakukan saja. Suatu hari, kau akan berkeliaran di jalan. Dan akan kembali kepada kami untuk meminta bantuan. Pada saat itu, bahkan jika kau mati kelaparan di depan pintu kami, apakah kami harus merasa sangat bersalah? Katamu masuk akal. Sampai kita diundang ke pesta grup Kindle. Si sampah ini pasti akan kembali menempel pada kita. Ya, itu tidak salah. Tapi itu tidak mengubah apapun. Selama 3 tahun terakhir, aku telah berada di sisimu. Sudah bertahun-tahun. Tetapi nanti aku bersumpah pasti akan buat mereka itu membayar mahal. Bekas lukamu ini. King Wu ini, biarkan aku beritahumu. Jika menceraikanku, bahkan sebagai anjing di keluarga Liu, kau tidak layak. Kau ingin membayar apa? Halo apa? Oke saya tahu. Nenek, surat undangan dari Kindle Group sudah selesai. Setelah selesai, itu akan dikirimkan kepada kita. Bagus, akhirnya kita bisa sampai ke Kindle Group.
Klan kaya Dingxi. Benar-benar Feng Xiao. Begitu cepat, kita terima undangan dari mereka. Keluarga Feng juga mungkin dihormati keluarga mereka. Hanya dengan beberapa surat undangan telah membuat kalian begitu bahagia. Tapi maaf, aku tidak bahagia sekarang. Aku nyatakan semua undangan hanya draft. King Wu, kamu pikir kamu siapa? Apakah kau bilang itu membatalkan adalah membatalkan? Iya, idiot. Ini mimpi di tengah hari. Pikiranmu rusak. Kau harus bertanggung jawab untuk pernyataan ini. Jika itu mempengaruhi kami, jangan salahkan kami. King Wu, jangan seperti itu. Kami sangat paham keluarga Dai. Selama kita menghina mereka, itu tidak baik. Yue He, aku tidak menyinggung siapapun. Apa yang kau katakan akan kau lakukan. Karena mereka terlalu berlebihan, aku ingin menghukum mereka. Buat mereka tidak bisa pergi ke pesta keluarga Dai. Omong kosong. Kamu siapa? Kau ingin marahi kami kan? Binatang ini, pelayan, patahkan kakinya untukku. Tolong jangan, dia tidak bermaksud buruk. Pelacur ini masih berani berbicara untuknya. Liu Hanjiao, cepat meminta maaf kepada nenek. Jika tidak, dia benar-benar akan mematahkan kakimu. Hari ini mereka harus meminta maaf kepada kita. Tutup mulutmu. Jika aku tidak memukulmu hari ini, aku benar-benar gila. Tunggu, toh ia tidak bisa keluar. Aku hanya ingin melihat apa yang bisa dilakukan si sampah ini. Sebuah perusahaan besar seperti kami. Dia mungkin bahkan tidak bisa kerja sebagai pembersih. Bagaimana dia bisa mengendalikan keluarga Dai? Si sampah, baik. Shen Mok, aku inginmu segera membatalkan undangan Wuxing Group. Siapkan juga surat undangan dan kirimkan ke seseorang bernama Liu Rouhi. Saya akan ke keluarga Liu dalam 3 menit. Ini benar-benar menarik. Kau masih menginginkannya bukan? Di luar dugaan, kau berani menggunakan identitas sebagai CEO untuk menipu kami. Hei King Wu. Sepertinya otakmu tidak berfungsi kan? Kau bahkan menganggap dirimu sebagai anak keluarga Dai. Hanya si sampah. Baiklah, sekarang cepat patahkan kakinya. Lalu suruh dia menceraikan Han Jiao. Dan pergi dari rumah kita. Sekretaris dari Kindo Group, Shen Ngao. Hadiah apa yang akan diberikan King Wu kepada wanita itu selanjutnya? Lalu bagaimana hal-hal akan terjadi? Dan bagaimana ia akan mengajar orang-orang yang memandang rendah orang lain itu? Oke, hari ini segini saja. Silakan klik ikuti agar tidak ketinggalan episode selanjutnya.